Selamat datang Jemaat Every Nation yang dikasihi Tuhan pada ibadah online Gereja Every Nation Jogja pada hari Minggu 12 April 2020. Kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari kita percaya kita semua ada dalam pelindungan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namanya, maka ia hadir bersama-sama kita pada saat ini. Jadi, dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara berada, karena gereja sesungguhnya bukanlah bangunan, tetapi kumpulan orang-orang yang memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun saat ini kita beribadah melalui media online. Mari Bapak, Ibu, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan kalau kasih setia Tuhan terus ada buat kami setiap hari. Bapa, kami mendedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menjadi pendengar dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan 2 lagu penyembahan, yaitu It Is Done oleh Passion dan Karena Salibmu oleh True Worshipers. The cross is my beginning. The line drawn in the sand, the end of all my striving. Now I am born again. There Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work on Calvary. It is done, it is finished. Christ has won, He has risen, grace is here, love has triumphed over death forever. Say the cross. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not in question. The Son of God has spoken over me. It is done, it is finished. Christ has won, He has risen, grace is here, love has triumphed over
nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan bersama, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Ku di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Every Nation dimanapun Anda berada, saya percaya Anda dalam keadaan sehat dan dalam penyediaan Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara sekalian tidak kekurangan satu hal yang baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada ibadah online Minggu Kebangkitan Paskah pada tanggal 12 April 2020, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang di surga, yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih setia dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyediaan-Mu yang ada dalam kehidupan kami semua. Sehingga sampai hari ini kami baik-baik saja dan tidak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan-Mu, untuk perlindungan yang Kau berikan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman ini membuka hati kami, membuka mata hati kami untuk kami mengerti, kami memahami, dan firman-Mu merubah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada minggu kebangkitan ini kita akan mendengarkan khotbah yang merupakan kelanjutan dari minggu yang sebelumnya tentang harapan yang baru disampaikan dalam minggu kebangkitan. Teksnya kita ambil dari Lukas pasal 24 ayat 5-6 dan juga di 1 Korintus 15 ayat 17. Saya bacakan Lukas pasal 24 ayat 5-6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kemudian 1 Korintus 15 ayat 17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 24 ayat 5-6 menceritakan tentang ketika hari pertama setelah Sabat. Jadi hari pertama setelah Sabat, murid-muridnya datang ke kuburan Tuhan dan untuk melihat, dan mereka sudah membawa rempah-rempah. Tapi ketika mereka melihat pintu atau batu yang menutupi pintu kuburan itu sudah terbuka, tergeser, mereka sangat kaget. Dan mereka melihat di situ ada dua orang yang berpakaiannya berkemilau, bercahaya, dan itu adalah malaikat Tuhan. Lalu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Kemudian murid-muridnya ini menyadari bahwa Tuhan Yesus yang mereka cari, yang mereka menyangka masih terbaring di kuburan itu, ternyata sudah tidak ada. Ternyata sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Minggu Palem, minggu lalu, hari Minggu yang lalu, Tuhan Yesus disambut ke Yerusalem. Ketika Dia masuk ke Yerusalem, Dia disambut sebagai Raja. Dan memang benar Dia Raja yang memerintah. Tapi kemudian apa yang terjadi seminggu kemudian? Ya, Dia disalibkan dan mati secara mengerikan di kayu salib. Ya. Tapi 3 hari setelah Tuhan Yesus disalibkan, Ia bangkit dari kematian dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Nah, apa arti penting ya 3 peristiwa ini ya? Disalibkan, bangkit dari kematian, dan Ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Apa arti penting kebangkitan Tuhan Yesus? Karena tanpa kebangkitan, tidak ada harapan. Kematian Tuhan Yesus tidak ada artinya sama sekali. Dia hanya menjadi guru yang visioner dan bijaksana yang kemudian meninggal. Kematian Tuhan Yesus memenuhi tuntutan Allah akan keadilan. Tetapi kebangkitannya memungkinkan kita untuk memberitakan Injil atau kabar baik dan membawa harapan ini kepada orang lain. Inilah sukacita yang kita miliki dalam kebangkitan. Ya. Tanpa kebangkitan, saya ulangi, tidak ada harapan. Iman kita menjadi sia-sia. Iman kekristenan kita yang kita mengatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti sia-sia. Kita tidak hidup dengan suatu pengharapan bahwa Dia akan datang kembali kedua kali. Artinya Tuhan ini pernah hidup dan Dia mati dan Dia tidak pernah bangkit.
Maka betapa Rasul Paulus menulis surat di dalam Perjanjian Baru, dia mengatakan betapa malangnya kita ini orang-orang yang begitu malang. Karena kita mempercayai atau kita memberitakan atau kita membela sesuatu yang kemudian tidak terjadi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kita begitu percaya kepada Yesus Tuhan, kita mengatakan Dia Juru Selamat, kita membela namanya, kita memberitakan firman Tuhan demi namanya, tapi Dia tidak pernah bangkit. Artinya sia-sia iman kita, sia-sia pengharapan kita. Tetapi Alkitab berkata, bahwa kubur Tuhan kosong. Dia sudah bangkit. Nah, mari kita lihat, inilah sukacita yang kita miliki dalam kebangkitan. Inilah sukacita kita yang kita miliki dalam kita merayakan Minggu Kebangkitan ini, yang kita rayakan pada hari ini. Nah, ada 3 kebenaran tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, poin yang saya ingin sampaikan, hal tersebut sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tentang penderitaannya, tentang kematiannya, dan tentang kebangkitan itu sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Hal itu sudah dinubuatkan. Dinubuatkan itu berarti belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi. Puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun kemudian akan terjadi. Hal tersebut sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, di dalam Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 45, Tuhan Yesus berkata, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus bangkit dan memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya, murid-muridnya ini belum mengerti, belum memahami. Mereka seperti tidak percaya, ya. Lalu Tuhan mengingatkan kepada mereka bahwa semua yang terjadi tentang penderitaannya, tentang kematiannya, dan kebangkitannya, itu sebenarnya sudah dicatat di dalam Perjanjian Lama, sudah dicatat dalam kitab Taurat Musa, dicatat dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kita sebut dengan kitab Musa. Ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, itu disebut dengan kitab Musa. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tentang segala sesuatu yang Dia alami, tentang penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya, itu sudah ada dalam kitab-kitab Musa, juga sudah ada dalam kitab-kitab Nabi. Nah, kitab Nabi Yeremia, Yesaya, Zakaria, kitab Daniel. Ya, nabi-nabi ini hidup beberapa ratus tahun bahkan sebelum Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini. Dan juga sudah ada dalam kitab Mazmur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama maksud saya. Ada ratusan ayat yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus, tentang kelahirannya, Dia lahir di mana, tentang orang tuanya, tentang Dia dibesarkan di mana, tentang mukjizat yang dilakukan, bahkan tentang penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, semuanya ini sebenarnya adalah konfirmasi bahwa iman kita itu benar adanya. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang menulis kitab ini hidup dalam rentak waktu yang berbeda. Ya, dan kemudian mereka tinggal di tempat yang berbeda. Kita tahu bahwa waktu itu tidak ada alat komunikasi, tidak ada satelit, internet, WhatsApp, sosial media. Mereka tidak mungkin mensinkronkan tulisan mereka. Tetapi para nabi yang menulis kitab dalam Perjanjian Lama dan kitab Musa dan juga kitab Mazmur, Saudara bisa bayangkan mereka adalah penulis-penulis adalah orang-orang yang berbeda, tinggal di masa waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi tulisan mereka itu inherent atau satu garis benang merah yang menghubungkan sampai ke wahyu, dari Kejadian sampai wahyu. Kita bisa yakin
bahwa ini betul-betul pekerjaan Tuhan, ini betul-betul pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Ini meneguhkan bahwa iman kita, bahwa Alkitab itu benar adanya. Karena Tuhan mengatakan semua yang terjadi pada dia tentang penderitaannya, tentang kematian dan kebangkitannya, sudah ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab Nabi-Nabi, dan sudah ada dalam kitab Mazmur. Nah, ketika murid-muridnya belum bisa mengerti juga, di ayat 45 tadi dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, ketika Tuhan membuka pikiran mereka, baru mereka bisa memahami apa yang terjadi. Jadi, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus bukanlah suatu kebetulan terjadi. Hal tersebut sudah ditetapkan sebelumnya oleh Tuhan. Kita bisa melihat dari perikop ini, Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi dari rencana kita. Meskipun terasa janggal bahwa raja yang dijanjikan itu pertama-tama harus ditolak. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya, dia disambut, dia dieluk-elukan sebagai raja, tapi kemudian dia ditolak, dia dianiaya, kemudian dia menderita, disalibkan, mati. Tapi kemudian dia akan dibangkitkan dan dia akan naik ke surga. Nah, ini sesuatu yang kayaknya nggak bisa masuk di akal murid-muridnya. Tetapi ketika Tuhan membuka pikiran murid-muridnya untuk memahami kitab suci, baru mereka memahaminya. Nah, dengan cara yang sama juga Tuhan mempunyai rencana dan berjanji bagi kita bahwa Dia akan menggenapi rencana tersebut. Rencana tersebut akan terjadi mungkin dengan cara yang tidak kita harapkan, dengan cara-cara yang di luar pikiran kita, ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan akan membuka pikiran kita, sama seperti Tuhan membuka pikiran murid-muridnya untuk memahami firman-Nya. Demikian juga saya percaya bahwa Tuhan akan membuka pikiran kita untuk memahami firman-Nya dan pelajaran yang Dia berikan atau yang diajarkan kepada hidup kita. Lalu bagaimana seharusnya tanggapan kita ketika kita tidak memahami rencana Tuhan? Yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah untuk kita mentaati, meskipun kita tidak memahami sepenuhnya. Kita hidup di era di mana semuanya kita harus mengerti dulu, baru kita mau mentaati. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, Tuhan menghendaki kita taat terlebih dahulu, meskipun kita tidak melihat gambaran utuhnya. Kita taat tanpa mengerti. Taat tanpa mengerti mungkin sesuatu yang kelihatannya konyol. Di era teknologi di mana semua bisa dijelaskan, di mana kalau kita bepergian, kita sudah tahu endingnya di mana, jam berapa, bagaimana sampai di sana, apa yang terjadi. Kita sudah bisa merencanakan, kita sudah bisa memprediksikan. Tapi ikut Tuhan tanpa mengerti, seolah-olah ini sesuatu yang konyol. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah Tuhan menghendaki kita semua mentaati Dia, meskipun kita belum memahami sepenuhnya. Karena jalan kita dan jalan Tuhan, rancangan kita dan rancangan Tuhan, itu berbeda sekali. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, katakan tentang bagaimana pikirannya Tuhan dan jalan Tuhan dibandingkan dengan pikiran kita dan jalan kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Saya bacakan ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah juga tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan memperlihatkan bahwa rancangan kita manusia itu berbeda dengan rancangan Dia. Jalan kita dengan jalan manusia itu berbeda dengan jalan-Nya. Kejadian yang kita hadapi saat ini dengan pandemi yang kita hadapi, satu hal yang kita bisa pelajari, bahwa dalam hidup ini ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan. Kita terbiasa untuk mengontrol dan mengendalikan segala sesuatu dalam hidup ini. Di era teknologi yang begitu canggih, semua bisa kita kendalikan. Tetapi kejadian pandemi COVID-19 ini
mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang di luar kendalinya manusia. Manusia dengan segala ilmu pengetahuan dan teknologi dan kepintarannya ternyata juga tidak bisa mengendalikan. Ada hal-hal yang di luar kendali manusia. Kejadian ini menyadarkan kita bahwa kita perlu taat kepada Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan, bahwa ada satu kekuasaan yang lebih besar dari diri kita sendiri, yaitu Tuhan. Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Karena rancangan kita, seperti tadi saya berkata, rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu berbeda. Seperti langit dan bumi. Langit dan bumi itu nggak terukur, Bapak Ibu. Demikianlah jauhnya rencana Tuhan, rancangan Tuhan dengan rancangan kita dan jalan kita, itu sejauh langit dan bumi. Berbeda sama sekali. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pelajaran pertama yang kita bisa petik dari kebangkitan Tuhan, ya, bahwa semua penderitaannya, semua kematiannya, dan semua kejadian kebangkitannya itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan ini akan digenapi menurut caranya Tuhan, jalannya Tuhan, waktunya Tuhan. Demikian kita bisa mempelajari, demikian juga dengan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita menurut jalan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan waktunya Tuhan. Yang Bapak Ibu, saudara-saudara, yang kita perlu lakukan adalah kita mentaati meskipun kita belum mengerti sepenuhnya. Nah, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, bahwa hal tersebut ternyata sudah dirancang oleh Tuhan dengan tujuan untuk pengampunan dosa. Dalam Lukas pasal 24, ayat 46 sampai 47 yang menjadi teks kita, saya bacakan. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lalu ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, setelah pikirannya para murid terbuka untuk mengerti Alkitab, Tuhan Yesus mengulangi kepada mereka apa yang sudah terjadi, apa yang sudah mereka lihat di depan mata mereka. Meskipun mereka belum bisa memahaminya, sampai kemudian Tuhan membuka mata mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada Bapak Ibu saudara sekalian yang baca firman, baca Alkitab, tapi belum juga bisa memahami. Nah, saya berdoa, atau Bapak Ibu Saudara bisa berdoa, minta Roh Kudus untuk membuka mata hati kita, untuk membuka selubung mata rohani kita. Mata rohani kita masih terselubung. Apa yang bisa menyebabkan mata rohani kita terselubung? Mungkin ada dosa yang harus kita akui di hadapan Tuhan, dan harus kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kita minta Tuhan sendiri yang membuka mata rohani kita, yang membuka pengertian kita memahami firman Tuhan, kehendak Tuhan. Seperti sama murid-muridnya, mereka sudah melihat terjadi di depan mereka bahwa Tuhan itu kuburnya kosong, sudah bangkit, tapi mereka nggak dong-dong juga. Kata orang Jawa tuh nggak dong, tuh nggak mengerti, mereka nggak memahami. Sampai Tuhan membuka mata mereka, baru mereka mengerti. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin banyak hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya kita tidak mengerti. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bisa membuka mata rohani Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kita bisa memahami rencana Tuhan, jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Karena tadi Yesaya mengatakan seperti langit dan bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dengan jalan kita, rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Nah, kemudian ketika mereka mengerti, setelah Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas kepada mereka bahwa Dia telah bangkit, waktu murid-muridnya mengerti, lalu murid-muridnya punya pengharapan yang baru. Ya, murid-muridnya tadi Tuhan mengatakan dalam namanya berita tentang pertobatan
dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Jadi maksud Tuhan dengan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, semua ini terjadi agar nyata bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, dan Dia bisa mengampuni dosa umat manusia yang berdosa. Agama, perbuatan baik, kebaikan moral, tidak bisa menggantikan keselamatan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menggantikan pengampunan dosa kita. Kebaikan hati kita tidak bisa menggantikan untuk kita diampuni dosa kita. Ritual-ritual agama yang kita lakukan tidak bisa untuk menggantikan pengampunan dosa kita. Dengan kata lain, yang hanya bisa mengampuni dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ketika Tuhan bangkit, murid-muridnya dan kita memiliki pengharapan yang baru. Karena ini berita sukacita bahwa dalam nama Tuhan, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Tadi Tuhan berkata kepada murid-muridnya, ya, ada terus demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Supaya apa? Supaya dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Inilah berita sukacitanya. Inilah harapan yang baru yang kita miliki. Waktu kita bertobat dan dosa-dosa kita diampuni, hanya bisa terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berita ini juga yang Tuhan berkata harus diberitakan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, sehingga semua dosa umat manusia bisa diampuni. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana hal ini mengubah cara hidup kita? Harusnya kita lebih memiliki pengharapan akan hidup ini, akan masa depan kita. Bukan hanya pede. Pede itu percaya diri. Kalau pede, berarti kita mempercayai diri kita sendiri. Bukan hanya sekedar optimisme. Lebih daripada sekedar optimisme. Optimisme juga mengandalkan keyakinan, kebisaan diri sendiri. Ya, pede dan optimisme itu berakhirnya atau bersumber dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kita beriman, kita memiliki pengharapan, iman dan pengharapan kita ini dasarnya itu kuat. Karena dasarnya bukan keyakinan pede kita sendiri, optimisme kita sendiri. Tapi iman kita dan pengharapan kita didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini sudah teruji dan terbukti. Buktinya Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya. Ini meneguhkan iman kita, bahwa dasar dari iman kita, pengharapan yang kita miliki ada dasarnya. Dasarnya bahwa Yesus itu tidak mati, Dia bangkit. Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Nah, disinilah iman Kristen kita diletakkan, bahwa kita punya pengharapan bahwa dalam Tuhan ada pengampunan dosa, dalam Tuhan ada keselamatan, dan berita ini harus kita sampaikan sampai ke bangsa-bangsa di dunia. Jadi poin nomor 1 tadi, peristiwa penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tuhan memiliki rencana, rancangan, jalan, waktu, dan caranya sendiri untuk mengenapi nubuatannya. Demikian juga terhadap janji Tuhan, Tuhan memiliki rencana, jalan, pikiran, dan waktunya sendiri untuk menggenapi rencananya dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena pikiran kita, rencana kita setinggi langit dan bumi dibandingkan dengan rencana dan pikirannya Tuhan. Nah, poin yang kedua, peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu terjadi supaya apa? Supaya berita tentang pengampunan dosa disampaikan ke bangsa-bangsa. Nah, sekarang poin yang ketiga, peristiwa tersebut, peristiwa penderitaan, peristiwa kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus harus diberitakan
sampai kepada semua bangsa. Saya bacakan lagi Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ayat 48 Tuhan berfirman, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu, murid-muridnya yang melihat itu, yang melihat bahwa dia bangkit dari kematian, adalah saksi. Harus diberitakan sampai ke bangsa-bangsa di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga adalah saksi. Kita juga Tuhan panggil untuk memberitakan kabar baik ini. Bapak Ibu kalau pernah mengalami mujizat, Bapak Ibu menjadi saksi mujizat bahwa Tuhan itu hidup, dia ada. Mungkin Tuhan pernah menyembuhkan Bapak Ibu atas suatu penyakit. Mungkin Tuhan pernah menolong Bapak Ibu dalam situasi yang kritis, dalam situasi yang krisis. Mungkin Tuhan pernah melakukan mujizat, ya. Dan ini harus kita saksikan. Itu bukti bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia bukan legenda, dia bukan mitologi seperti mitologi Yunani, dia bukan dongeng saja, dia bukan hikayat, tapi dia real, dia ada, dia nyata. Dan pekerjaannya harus kita saksikan. Bahwa kita adalah saksi pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mujizatnya, kesembuhannya, hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita adalah saksinya yang kita dipanggil juga untuk memberitakan kabar baik ini sampai ke bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu, kita pernah melihat atau mendengarkan lewat sosial media atau berita di televisi, biasanya dari WhatsApp, bagaimana orang-orang yang sembuh dari COVID-19. Mereka bersaksi apa yang terjadi dan waktu mereka dirawat, apa yang dilakukan oleh perawat, obat-obat apa yang diberikan, ya, terapi apa yang diberikan. Kemudian mereka bersaksi, mereka mendorong bahwa supaya kita tidak takut dan supaya apa yang mereka alami juga bisa kita alami. Jadi Bapak Ibu, orang-orang ini sudah mengalami. Mereka sudah, kemudian dari apa yang mereka alami, mereka bersaksi. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita adalah kesaksian bagi Tuhan. Kita adalah kesaksian bagi seluruh umat manusia ini. Bahwa apa yang kita alami, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, harus kita saksikan. Bahwa Tuhan itu hidup. Betapa egoisnya Bapak Ibu. Kalau misalnya, contoh, misalnya ada yang menemukan vaksin dari virus COVID-19. Tapi vaksin ini hanya dinikmati sendiri, tidak diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, yang sekarat, yang meninggal. Betapa egoisnya. Nah, sama juga Bapak Ibu, kita punya vaksin kematian. Kita sudah memiliki vaksin, ya, atas kematian kekal. Apa vaksinnya? Vaksinnya adalah dalam Yesus. Yesus Tuhan, Juru Selamat. Dia adalah keselamatan. Dia adalah hidup yang kekal. Waktu kita percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita seperti mendapatkan vaksin. Maut tidak lagi berkuasa, kematian tidak lagi berkuasa. Sama seperti kematian tidak bisa menahan Tuhan Yesus untuk tetap ada di kubur. Tapi kuasa kebangkitan bekerja dalam dirinya Tuhan, membangkitkan dia dari kematian. Kuasa yang sama juga bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya Yesus Tuhan, Juru Selamat kita, kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan itu juga ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita harus memberikan kesaksian bahwa kita memiliki vaksin atas maut. Kesaksian kepada seluruh bangsa-bangsa. Karena Tuhan mengatakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Karena kamulah saksi dari semuanya ini. Nah, setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, peristiwa ini memberitahu para muridnya bahwa ada pengampunan dosa atas namanya. Dan berita ini harus diberitakan kepada semua orang di setiap bangsa. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini harus diberitakan
kepada setiap bangsa. Tidak hanya untuk orang Yahudi yang pada waktu itu ada, tetapi untuk semua bangsa. Nah, sekarang pengharapan baru ini juga sudah diberikan kepada kita semuanya. Berita tentang pengampunan atas dosa kita. Sekarang kita juga harus memberitakannya kepada komunitas kita, kepada bangsa-bangsa lain, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, seseorang bisa bertobat dan dosa-dosanya bisa diampuni. Saya akan menutup dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kabar baik Bapak Ibu, dalam peristiwa kebangkitan, kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kabar baiknya bahwa di dalam Tuhan ada pertobatan dan pengampunan dosa. Dalam Tuhan ada hidup yang kekal. Baiklah kita memberikan kabar baik ini kepada setiap orang yang membutuhkannya. Seperti tadi saya analogikan, kalau kita memiliki vaksin, maka betapa egoisnya kalau kita tidak memberikan kepada orang-orang yang sekarat, yang dying, yang sedang meninggal, yang sedang sekarat, yang menuju pada kematian. Tapi vaksin itu sudah diberikan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak lagi berkuasa. Bapak Ibu, saya berdoa dalam waktu kita memperingati Minggu Kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus juga bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan takut tentang masa depan kita. Jangan takut tentang hidup kita. Jangan takut tentang masa depan anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih. Jangan takut apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, dan bagaimana nanti kehidupan kita. Karena saya yakin dan percaya, firman Tuhan berkata, Tuhan gembala kita, Dia tidak pernah terlelap. Dia menjaga kita, Bapak Ibu. Dan kita beroleh pengharapan bahwa Tuhan Yesus ini dengan kebangkitannya dari kematian, kita memperoleh pengharapan bahwa apa yang kita imani, apa yang kita percayai tidak sia-sia. Karena kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa firman-Nya layak untuk kita percaya. Mari kita berdoa. Tuhan mau berdoa untuk setiap pendengar Jemaat Every Nation dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam Minggu Kebangkitan yang kita rayakan, saya berdoa kuasa kebangkitan yang bekerja dalam diri Yesus Kristus Tuhan juga bekerja dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kuasa Roh Kudus itu bekerja, kuasa kebangkitan bekerja dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua, bahwa tidak ada satupun yang bisa menahan perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita akan melihat masa depan kita, masa depan anak cucu kita, orang-orang yang kita kasih akan baik-baik saja. Kita punya pengharapan bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Saya berdoa, Bapak Ibu, baik-baik saja. Tidak ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Tuhan menjaga waktu Bapak Ibu tidur, waktu Bapak Ibu Saudara bangun, waktu Bapak Ibu dalam perjalanan. Tuhan menjaga, memelihara, dan menyediakan segala yang kita butuhkan, makanan, minuman, pakaian, dan masa depan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kita yang percaya mengatakan amin. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah online hari ini dengan menyanyikan lagu penutup, yaitu Karena Salibmu